Sebelum dijebloskan ke penjara, penjahat bernama Alex Montel ini berteriak pada para wartawan, "Seseorang keluarkan aku dari sini. Saya akan memberikan 100 juta dolar kepada siapapun yang melakukannya." 100 juta dolar bukanlah jumlah uang yang sedikit. Berita itu menyebar dengan cepat melalui saluran TV. Gangster yang tak terhitung jumlahnya melihat berita di televisi. Mereka semua sepakat 100 juta dolar adalah jumlah yang terlalu menggiurkan. Selanjutnya polisi bersiap untuk menggunakan pengawalan yang ketat. Alex akan dibawa ke penjara berkeamanan maksimum. Mereka akan menggunakan helikopter untuk mengangkut Alex ke sana. Namun, pada saat itu, seorang penembak jitu menembak ke arah helikopter. Sebuah peluru ditembakkan. Peluru itu mengenai sisi pesawat. Pesawat mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Polisi masih belum tahu siapa yang menyerang mereka. Tembakan berikutnya menghantam bagian atas helikopter. Kali ini helikopter tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Helikopter itu kehilangan kendali dan akhirnya hancur menghantam tanah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa 100 juta dolar akan menyebabkan begitu banyak masalah bagi para polisi. Jadi para polisi segera melanjutkan skenario kedua. Mereka menggunakan pasukan khusus dan konvoi untuk mengawal Alex pergi. Dalam perjalanan mereka baru saja akan melewati sebuah persimpangan. Seorang lelaki tua menghalangi jalan di depan mereka. Seorang polisi mengira itu benar-benar adalah orang tua yang tunawisma. Dia siap memberi jalan. Dan tiba-tiba lelaki tua itu mengeluarkan senapan mesinnya. Dan kemudian dia mulai menembaki polisi. Lalu sebuah truk besar menabrak mobil-mobil polisi. Truk itu penuh dengan anggota geng. Mereka melemparkan bom asap dari lantai atas. Dalam situasi yang kacau balau, sebuah mobil polisi berhasil diledakkan. Tembakan meletus di jalanan. Tetapi ketika para anggota geng ini mendekati mobil yang membawa Alex, mereka sadar kalau telah ditipu oleh para polisi. Ternyata yang berada mobil polisi itu adalah manekin palsu. Dan Alex yang sebenarnya sedang dipersiapkan untuk dipindahkan lewat selokan oleh sekelompok pasukan khusus. Ini dia film polisi paling seru, SWAT, yang mendapat banyak review positif. Alex Montel adalah raja narkoba yang sangat kaya. Dia selalu berpikir bahwa uang bisa mengatasi banyak hal di dunia. Jadi dia tidak panik sama sekali saat dia tertangkap. Dia siap untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan uang. Namun, para polisi ini juga bukan amatiran. Ketika mereka tahu bahwa akan ada beberapa gerombolan yang mencoba untuk menyelamatkan Alex, mereka menggunakan pengalaman bertahun-tahun mereka untuk menipu para penjahat. Tapi yang tidak diharapkan oleh mereka adalah, dalam perjalanan pengawalan, Alex memainkan strategi lainnya. Alex berkata di dalam mobil kepada pasukan khusus yang mengawalnya pergi, "Jika Anda membiarkan saya pergi sekarang, maka saya akan memberi Anda masing-masing 60 juta dolar. Tentang bagaimana saya akan melarikan diri, itu terserah saya. 60 juta bukan angka yang kecil." Jim Street yang adalah bagian pasukan khusus di dalam mobil polisi bahkan bercanda mengatakan, "Kami tidak menerima cek. Saya pikir itu hanya lelucon." Tapi ketika mereka sampai di pintu masuk kereta bawah tanah, seorang anggota pasukan khusus yang bernama TJ McCabe segera melompat keluar dari mobil. Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Jim. Jim berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Rupanya TJ termakan bujukan Alex. Lagi pula, 100 juta terlalu menggoda. Dia memanggil anggota yang lain, Brian Gamble. Brian mengarahkan pistolnya ke mereka yang ada di dalam mobil. Sekarang pasukan khusus dibagi menjadi dua faksi. Di satu sisi adalah mereka yang ingin mendapat hadiah uang yang sangat besar. Di sisi lain adalah orang-orang yang akan membela apa yang benar. Gabriel dan TJ pemberontak yang baru saja membebaskan Alex dan melarikan diri ke stasiun kereta bawah tanah. Ketika para polisi lainnya datang, mereka sudah terlambat. Sekelompok pasukan khusus membantu seorang gembong narkoba untuk kabur. Alasannya adalah untuk mendapatkan hadiah 100 juta dolar. Ketika Jim dan rekannya yang lain tiba, Gabriel dan TJ sudah berada di dalam kereta bawah tanah bersama Alex. Dan di jalan keluar Gabriel mengacungkan jari tengah kepada Jim. Jelas, ini adalah tindakan provokasi. Kereta bawah tanah baru saja melaju ke pusat kota. Rekan Jim, SGT, Hondo segera memberitahu semua departemen untuk bersiap mencegat kereta bawah tanah. Alex mungkin telah melarikan diri jika mereka terlambat. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil melacak lokasi kereta bawah tanah yang berhenti. Beberapa anggota pasukan khusus dengan cepat bergegas ke tempat kejadian dengan lokasi yang diberikan. Mereka datang ke TKP untuk melihat, dan kereta bawah tanah itu telah berhenti di situ. Mereka mulai mendekat perlahan-lahan, kemudian mereka membuka pintu kereta bawah. Di dalamnya gelap gulita. Setelah mencari dengan hati-hati, Jim menyadari bahwa hanya kru dan pengemudi yang tersisa di dalam kereta itu. Dan pasukan khusus yang membawa Alex sudah melarikan diri. Sekarang menjadi misteri di mana mereka turun dari kereta itu. SGT, Hondo dan anak buahnya kemudian menyelidiki lingkungan itu dan menemukan sebuah lubang kecil di rel kereta bawah tanah. Beberapa dari mereka melompat turun untuk melihat. Ada selokan di dalam. Dan di mana saluran pembuangan ini mengarah tidak ada yang tahu. Mereka hanya bisa perlahan mencari petunjuk baru. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan jejak kaki di saluran pembuangan.
Jejak ini kebetulan sama persis dengan sepatu yang digunakan oleh pasukan khusus. Gabriel, TJ, dan Alex jelas melarikan diri lewat sini. Kemudian Jim dan rekannya yang lain melanjutkan pencarian. Selokan itu sangat gelap. Jika Anda tidak hati-hati, hidup Anda bisa dalam bahaya. Seorang rekan Jim secara tidak sengaja menyinari bagian atas selokan. Ternyata, itu adalah segerombolan kelelawar. Kemudian mereka menuju ke sebuah pintu keluar. Dick baru saja maju selangkah tiba-tiba. Jim yang berada di sebelahnya segera melompat ke arahnya. Ketika mereka menunduk untuk melihat, ternyata ada seutas kawat pemicu ranjau di sana. Untungnya Jim melihatnya sehingga mereka lolos dari perangkap. Kalau tidak, beberapa dari mereka mungkin akan mati. Dan bagaimana dengan Alex? Mereka sudah mencapai pintu keluar selokan. Di jalan keluar, mereka juga mengunci pintu keluar selokan. Pada saat Jim dan rekan-rekannya sampai di pintu keluar, mereka tidak bisa membuka pintu besi selokan. Gabriel dan pasukannya beserta Alex kemudian mengendarai mobil yang sudah disiapkan. Mereka menuju ke sebuah jembatan. Jim dan anggota lainnya mulai mengejar mereka. Tapi kecepatan polisi selalu terlalu lambat. Sebagai pasukan khusus, Gabriel dan TJ sudah mengetahui rencana mereka. Jadi mereka selalu selangkah lebih maju. Ketika para Alex melihat sebuah pesawat perlahan mendarat, dia tidak kagum bertepuk tangan. Karena kelompok mantan pasukan khusus ini sangat kuat. TJ membawa para Alex naik ke pesawat. Pesawat ini mulai bersiap untuk lepas landas. Jim dan yang lainnya baru saja tiba di lokasi. Mereka tidak bisa membiarkan Alex melarikan diri. Setelah menginjak pedal gas, mobil polisi melaju dengan cepat. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Gabriel sudah siap menunggu mereka. Dia menekan telepon di tangannya. Dua mobil di tengah jembatan meledak di tempat, membuat Jim dan SGT Hondo harus turun dari mobil mereka karena terhalang mobil yang terbakar. Sementara pesawat di seberang jalan akan lepas landas. Pada saat kritis, rekan Jim yang lain yaitu Dick dan Chris datang mengejar mereka. Mereka menembaki pesawat dengan senapan mesin. Pesawat itu akhirnya belum bisa lepas landas setelah ditembaki. Tapi peluru mereka segera habis. Sementara peluru sedang diganti, TJ menyuruh pilot untuk segera lepas landas. Pilot mengangkat tuas. Roda depan pesawat mulai terangkat. Pada saat itu juga SGT Hondo mengemudikan mobil dan menabrakannya ke pesawat lagi. Sayap pesawat langsung hancur. Setelah kehilangan keseimbangan, setelah meluncur beberapa puluh meter dan berhenti, pesawat sekarang tidak bisa lepas landas. Kelompok mantan pasukan khusus tahu bahwa rencana mereka telah gagal. Beberapa dari mereka harus mulai berjuang sampai mati. Tapi perlawanan seperti itu hanyalah perjuangan tanpa rasa takut. Gabriel berlari ke jembatan dengan seorang sandera. Dalam sekejap mata, Gabriel telah menghilang di atas jembatan. Dan bagaimana dengan Alex? Dia akhirnya berhasil ditangkap. Jim yang melihat Gabriel melarikan diri, segera meluncur ke bawah juga dengan menggunakan tali. Ketika dia sampai di dasar, dia menyadari itu bukan sungai di bawah sana, tetapi rel kereta api. Suasana di sana sangat gelap, tetapi dia tetap berusaha mencari Gabriel. Dia berlari untuk waktu yang lama dan akhirnya melihat jejak sepatu di lorong sempit antara dua kereta. Jim merangkak keluar dari bawah kereta. Dia mengeluarkan sebatang besi dan menyerang Gabriel. Keduanya kemudian bergulat di sana. Jim yang mendedikasikan dirinya untuk menangkap penjahat seumur hidup, tidak akan membiarkan satupun penjahat lolos dari tangannya. Sekarang dia menghadapi seorang mantan pasukan khusus yang terlatih. Saat itu sebuah kereta api datang ke arah mereka. Mereka masih bertarung dengan sengit. Akhirnya Jim berhasil menendang Gabriel ke bawah kereta. Dan begitulah Gabriel akhirnya mati dilindas oleh kereta. Setelah hari berikutnya, Alex dengan aman diangkut ke penjara dengan penjagaan paling ketat. Dan dia akan dipenjara seumur hidup. Saat dia masuk, dia akhirnya menyadari bahwa tidak semua hal dapat diselesaikan dengan uang.